Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Bu, nama saya Hasael Margaret Tagalung, NPM 24762 2016. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang soal nomor 2 tentang biaya produksi sebagai syarat untuk ujian tengah semester. Baik, pada soal nomor 2 ini diketahui sebuah pabrik fluid dengan masa operasi 10 tahun dan harga akhir Rp0 didesain dengan perkiraan fixed capital investment sebesar 200 juta. Dalam 1 tahun, pabrik tersebut akan memproduksi bahan jadi sebanyak 100.000 ton bahan kimia. Untuk setiap kilogram, produk biaya yang harus dikeluarkan adalah sebagai berikut. Diketahui bahan baku sebesar Rp1.000, utilitas Rp5.000, buruh pabrik Rp50.000, produk pabrik dijual dengan harga Rp50.000 per kilogram. Sedangkan pajak penghasilannya yaitu sebesar 48%. Dari data-data tersebut ditanyakan berapakah total produk cost untuk setiap unit produk, kemudian berapakah laba bersih yang didapatkan untuk setiap tahun, dan jika keuntungan bersih harus 15%, berapa harga jual setiap kilogram produk. Pada soal ini diketahui fixed capital investment-nya yaitu 200 juta, kemudian produksinya 100.000 ton per tahun, kemudian ini akan kita ubah menjadi kilogram per tahun, yaitu dengan cara 100.000 ton dikali dengan 1.000 kilogram, maka produksinya akan menjadi 100.000 kilogram per tahun. Kemudian dari soal tadi kita ketahui data biaya per kilogram yaitu bahan bakunya 1.000, utilitasnya 5.000, untuk buruh 50.000, harga jual 50.000 serta pajaknya sebesar 48%. Ditanyakan total TPC atau total production cost, kemudian laba bersih dan harga jual jika pajaknya harus 15%, keuntungan bersih harus 15%, berapa harga jual setiap kilogram produk. Dari soal di atas kita akan mencari tahu berapa harga bahan baku yang akan dikeluarkan oleh perusahaan tersebut per tahun dengan cara pertama kita akan konversi kita akan mengkonversi si total produk tadi yang dihasilkan ke dalam kilogram per jam, yaitu dengan cara kita ketahui kapasitas produknya yaitu 100 juta kilogram per tahun. Maka untuk mencari kilogram per jam, maka 100 juta dibagi dengan 300 dikali 24 jam. Kita anggap produksinya itu sebanyak 300 hari dikalikan dengan 24 jam per hari, maka kapasitas produknya per kilogram per jam yaitu 13.889 kg per jam. Dari harga ini kita akan ketahui berapa harga bahan baku yang akan dikeluarkan selama setahun, yaitu dengan cara total bahan baku kilogram per jam dikali dengan 300 dikali 24 sama dengan 100.000 kilogram per tahun dikali dengan 1.000, yaitu maka harga bahan baku yang dikeluarkan selama 1 tahun yaitu 100 juta rupiah.
Kemudian kita akan mencari tahu harga penjualan produk. Jika harganya 50.000 per kilogram, maka penghasilan yang akan jumlah penjualan produk bahan kimia yang dihasilkan selama 1 tahun yaitu 100 juta dikali dengan 50.000, maka akan diperoleh sebesar 5M untuk harga penjualan produk. Maka total penjualan produk per tahun yaitu sebesar 5M. Kemudian langkah berikutnya kita akan mencari tahu total production cost atau TPC, yaitu dengan mencari tahu biaya bahan baku 1 tahun. Ini kita peroleh dari pencarian yang pertama tadi, yaitu sebesar 100 juta. Kemudian tenaga kerjanya atau TCI, di mana di soal diketahui untuk per kilogram produknya itu sebesar Rp50.000, maka TCI yang dikeluarkan yaitu sebesar jumlah produk dikali dengan 50.000, maka akan diperoleh 5M untuk tenaga kerja. Kemudian biaya supervisor, ini kita dapat lihat dari estimation of total production cost di bagian 1, yaitu bagian 1 di nomor 3, direct supervision and clear labor, yaitu sebesar 10-25% of operation labor. Maka kita ambil range terkecil yaitu 10% dikalikan dengan W. W ini adalah biaya untuk tenaga kerja, yaitu maka kita kalikan 10% dikali dengan W, maka diperoleh sebesar 500 juta rupiah. Kemudian untuk utilitas, diketahui di soal bahwa untuk 1 kilogramnya itu ya sebesar 5.000, maka kita kalikan 5.000 dikali dengan TPC. Kemudian untuk pemeliharaan atau perbaikan atau M itu diperoleh range 2% dari estimation of total product cost. Kita pakai range terkecil sebesar 2%. Kemudian operation supplies juga kita peroleh 10%, laboratorium kita buat 10%, dan patent and royalty sebesar 1%. Sehingga dari hal tersebut kita akan mencari total biaya produksi langsung. Nah, di sini total biaya produksi langsung diperoleh sebesar 6.404.400.000 rupiah. Kemudian kita akan mencari biaya tetap atau fixed change. Di sini ada beberapa kategori, yaitu depresiasi peralatan bangunan, pajak lokal, dan asuransi. Dari biaya tetap ini kita dapat lihat di tabel fixed change, depreciation difference of life period itu sebesar 10% of FCI. Nah, maka kita akan menggunakan 10% untuk depresiasi. Kemudian di pajak total kita menggunakan range 1%, di sini 1-4%. Kemudian untuk insurance 0,4-1%, kita ambil range terkecil 0,4%. Kemudian kita akan menghitung total FC atau fixed change, di mana range tadi kita kalikan dengan FCI. Seperti yang diketahui di soal, FCI-nya itu sebesar 200 juta, maka kita kalikan
FCI dikali 20% diperoleh hasil sebagai berikut, yaitu untuk depresiasi sebesar 20M untuk FCI 2M dan asuransi 800 juta. Sehingga total biaya tetap atau FC yang diperoleh yaitu sebesar 22.800 juta. Kemudian selanjutnya kita akan mencari biaya plan overhead atau POC. Nanti itu akan diperoleh plan overhead cost yaitu sebesar 5-15%. Kita ambil range terkecil yaitu 15% dikalikan dengan TPC. Kemudian untuk total manufacturing cost atau MC yaitu MC diperoleh dari DPC ditambah dengan FC ditambah dengan POC. Nah, dari perhitungan sebelumnya kita telah memperoleh DPC yaitu sebesar 6 triliun 6.604.400 juta. DPC ini dari perhitungan sebelumnya yaitu yang ini. Kemudian untuk FC-nya sebesar 22.800 juta dan POC-nya kita belum ketahui. Jadi untuk MC sementara itu sebesar 6 triliun 627.200 juta ditambah dengan 10% TPC. TPC. Kemudian untuk biaya pengeluaran umum atau general expense ada 3 kategori yaitu biaya administrasi, biaya distribusi dan penjualan, serta biaya riset dan pengembangan. Untuk biaya administrasi kita dapat melihat di tabel 27 estimation of total product cost. Untuk biaya administrasi ada 2-6%, maka kita ambil range terkecil 2%. Untuk biaya distribusi dan penjualan kita ambil 2%, ini 2-20%, kita ambil range terkecil yang 2%. Kemudian untuk biaya riset dan pengembangan ada di 2-5%, kita ambil di 3%. Kemudian kita akan mencari biaya pengeluaran atau JE di mana total biaya pengeluaran umum yaitu biaya administrasi ditambah distribusi ditambah dengan biaya riset dan pengembangan. Karena TPC belum kita peroleh, maka rumus TPC itu adalah MC ditambah dengan general expense. Maka MC yang kita peroleh dari soal sebelumnya sudah diketahui ditambah dengan general expense, di mana general expense tadi atau GE yaitu ini 7% TPC. Karena TPC belum kita ketahui, maka karena yang dikeluarkan itu 23% TPC, yaitu 16% TPC tambah 7% TPC atau MC ditambah dengan GE yaitu 23%, maka kita anggap TPC itu ada 77% TPC sama dengan 6.627.200 rupiah. Nah, maka kita akan mengalihkan kita akan membagi untuk memperoleh TPC-nya yaitu 77% dibagi dengan 6.627.200.000. Nah, kita akan memperoleh sebesar
8.646.246.753 rupiah. Maka untuk TPC-nya yaitu sebesar segini. Sehingga kita telah mendapat DPC, POC, General Expense, dan MC. Nah, untuk analisis ekonomi sendiri, kita akan menghitung biaya total produksi, yaitu total tanpa depresiasi, yaitu TPC dikurang depresiasi. Kita akan memperoleh sebesar 8.586.753.246,753 rupiah. Dimana untuk biaya operasi ada kapasitas 60%, 80%, dan 100%. Kita ngambil kapasitas yang 100%, maka untuk biaya operasi yang kita gunakan adalah sebesar 8.586.753.246,753 rupiah. Maka karena kita telah mengetahui semua biaya produksi, maka kita dapat menghitung harga penjualan produk, di mana total penjualan produk yang kita peroleh adalah sebesar 5M dari soal di atas dan 5 triliun dari soal di atas. Kemudian untuk total productionnya sebesar 8.606.753.246 rupiah, serta keuntungan sebelum pajak yaitu total penjualan dikurang total produksi, yaitu minus. Jadi perusahaan tersebut mengalami kerugian atau kerugian sebesar 3.606.753.246 rupiah, serta pajak keuntungan setelah pajak juga mengalami kerugian. Maka untuk hal tersebut kita akan melakukan peninjauan ulang, yaitu dari soal ini kita akan mengurangi biaya buruh yang kita keluarkan, kita kurangi menjadi 40%, serta harga jual akan dinaikkan sebesar 75.000. Dari hal tersebut, maka untuk total penjualan produk setelah harga menjadi 75.000 rupiah diperoleh sebesar 7,5 triliun. Nah, setelah biaya produksi dan biaya buruh dikurangi, maka total penjualannya akan menjadi 7,5 triliun, serta total production cost akan berkurang, yaitu sebesar 7.311.688,312 rupiah, serta keuntungan sebelum pajak yaitu sebesar 451.688.311,688. Karena dikenai pajak sebesar 48%, maka keuntungan setelah pajak yaitu 48% dikali dengan keuntungan sebelum pajak, maka diperoleh keuntungan sebesar 455.688.311,688 dikurang dengan 216.810.389,610. Jadi keuntungan setelah pajak yaitu 234.877.992.078.
Jika keuntungan Jika pajak menjadi 15%, maka keuntungannya akan menjadi 935 apa sih? 335.934,935 rupiah. Mungkin sekian hasil penjelasan saya, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.